Cek cek, cek low, cek low, cek low low. Hai, Nadia Elsari di sini. Thanks for clicking this video. Okay, it's been a long time since I shared my last video with my friend. And thanks for all subscribers who have subscribed to my channel. Well, beberapa waktu yang lalu aku sempat dapat satu pertanyaan dari salah satu subscribers yang bunyinya seperti ini. Jadi kira-kira gimana sih caranya mencuri nafas ketika membaca skrip panjang atau ngomong panjang? Kalau ini dalam hal nge-MC tentu nggak akan terjadi yang namanya gimana sih caranya nyolong nafas. Karena kalau kita ngomong langsung kan kita bisa mengukur sendiri kalimat sepanjang apa yang bisa kita ucapkan dalam sekali tarikan nafas. Nah, tapi beda ceritanya kalau ini berkaitan dengan voice over atau mengisi suara. Biasanya kita dikasih skrip sama klien itu panjang. Satu paragraf itu titiknya hanya ada di akhir paragraf. Jadi satu paragraf sama dengan satu kalimat. Wah, sering aku seperti itu. Jadi di situ kadang bingung, nyolong nafasnya di sebelah mana ya? Tapi bisa kok teman-teman. Kalau teman-teman ini terbiasa untuk mengisi suara atau voice over, tentunya hal seperti itu bukan masalah yang besar. Tapi gimana kalau kita ini masih voice talent pemula, terus harus membaca skrip yang panjang yang hanya ada satu titik dalam satu paragraf. How to deal with that? Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman boleh subscribe dulu dan like video ini. Terus boleh juga tekan lonceng notifikasinya and feel free to share this video to your social media. Oke, jadi yang pertama yang paling penting yang nggak boleh dilupain adalah harus selalu pemanasan ya teman-teman. Walaupun aku sendiri jarang pemanasan sih kalau mau VO ya, VO aja. Tapi sebenarnya pemanasan itu penting banget teman-teman. Pemanasan ada bermacam-macam, pernah aku bahas di sini. Jadi pemanasan untuk voice talent itu bisa kita lakukan dengan lion face, bisa juga dengan motorboat, terus bisa juga dengan piff puff dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman bisa contek di video lama aku yang ada di sini. Nah, di situ teman-teman bisa mulai pemanasan dengan cara seperti itu. Ketika sudah pemanasan, otomatis mulut kita akan lebih fleksibel untuk mengucapkan semua kata. Nah, yang kedua adalah baca skrip. Ini yang paling penting. Karena ketika kita disodorin naskah baru atau skrip baru, which is ada kalimat-kalimat panjang seperti itu, otomatis kita harus baca dulu teman-teman. Ini penting karena biar kita bisa mengira-ngira nanti kita nyolong nafasnya sebelah mana sih, nanti kita tarik nafasnya sebelah mana sih, yang mana perlu dikasih koma, yang mana perlu dikasih titik. Karena kadang si penulis skrip atau scriptwriter sendiri itu nggak paham atau nggak tahu, karena menurut dia ini kalimat sudah bagus gitu ya. Tapi bagi voice talent itu harus dikasih jeda-jeda lagi untuk kita menarik nafas atau nyolong nafas. Nah, setelah kita baca, tentu kita tahu di mana letak kalimat-kalimat panjang yang perlu kita sisipkan jeda-jeda untuk kita tarik nafas. Kalau aku sih ya, habis baca skrip panjang kayak gini teman-teman, langsung aku ambil bolpen, langsung biasanya aku kasih jeda. Nah, untuk voice talent biasanya mengenal dua macam jeda, yaitu satu garis miring seperti ini yang artinya adalah koma, yang artinya hanya pause sepersekian detik, atau garis miring dua seperti ini yang artinya adalah titik atau full stop, which is kita harus stop di situ. Yang artinya adalah ketika full stop kita harus menurunkan tone kita atau intonasi kita. Beda kalau koma kita hanya perlu sepersekian detik berhenti, kemudian lanjut lagi dengan kata-kata berikutnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau aku habis dapat skrip baru, biasanya aku langsung ambil bolpen, kemudian aku langsung coret-coret itu ya. Mana yang perlu dikasih garis miring 1, mana yang perlu dikasih garis miring 2, dan lain sebagainya. Nah, di sini kebetulan aku ada skrip yang baru kemarin akhir November aku kerjain. Ini adalah salah satu profil sebuah kegiatan di SMA gitu ya. Ini aku kasih contoh satu teks aku ketik di sini ya. Ini adalah paragraf terpanjang yang ada di skrip ini. Coba kita baca tanpa dikasih jeda. Jadi menurut skrip aslinya ya. Di era pandemi saat ini, dunia pendidikan dituntut untuk konsisten dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan kegiatan yang dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Dengan memiliki sikap di antaranya, sikap berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, sikap jujur dan dapat dipercaya, sikap percaya diri dan berani mengambil resiko, sikap selalu ingin maju, bekerja keras dan tekun, disiplin, mandiri dan realistis, memiliki komitmen tinggi.
yang pada akhirnya terjadi keselarasan keilmuan yang diterima di sekolah dengan pengaktualisasian di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan program kerja pengurus MPK atau OSIS Divisi 6, yaitu kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan SMA Negeri 2 Kota Mojokerto masa bakti 2020-2021. yakni untuk mengadakan kegiatan Bazar Makanan Nusantara yang bertujuan sebagai media pembelajaran bagi siswa, memupuk jiwa kewirausahaan dalam diri siswa dan menjadi ajang bagi siswa-siswi untuk menunjukkan bakat dan kreativitas, serta berkenaan dengan kondisi saat ini sebagai inspirasi penggerak ekonomi kreatif di masa pandemi. Sehingga adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat untuk tetap berinovasi melalui dilaksanakannya kegiatan tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalimat terakhir itu panjang banget teman-teman. Jadi kalau kita nggak ngasih jeda, habis nafas kita, lewat kita. Itulah pentingnya kita coret-coret skrip ya untuk ngasih jeda di kalimat-kalimat tersebut, di mana harus dipenggal, di mana harus dikasih jeda. Sebenarnya ini kalimatnya nggak terlalu panjang yang seperti aku bilang tadi, dalam satu paragraf hanya ada satu titik, enggak. Titiknya ada beberapa ya. Jadi dalam satu paragraf itu kira-kira ada 3 kalimat lah, which is panjang-panjang. Terutama kalimat terakhir. Nah, kita coba kasih jeda, oke? Di era pandemi saat ini, garis miring 1, dunia pendidikan dituntut untuk konsisten dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan kegiatan. Garing 1 lagi, yang dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Garing 2 atau titik, lanjut, dengan memiliki sikap diantaranya, sikap berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, itu otomatis full stop ya, karena ganti nomor. Sikap jujur dan dapat dipercaya, lanjut, sikap percaya diri dan berani mengambil resiko, lanjut, sikap selalu ingin maju, lanjut, bekerja keras dan tekun, lanjut, disiplin, mandiri dan realistis, lanjut, memiliki komitmen tinggi. Garis miring 1, karena masih ada lanjutannya. Yang pada akhirnya terjadi keselarasan keilmuan yang diterima di sekolah dengan pengaktualisasian di tengah-tengah masyarakat. Garis miring 2 atau titik, oke? Lanjut, hal ini sejalan dengan program kerja pengurus MPK atau OSIS Divisi 6 yaitu kreativitas, garis miring 1, keterampilan, garis miring 1, dan kewirausahaan SMA Negeri 2 Kota Mojokerto masa bakti 2020-2021. Kita bisa kasih garis miring 2. Tone-nya turun kan itu tadi. Yakni untuk mengadakan kegiatan Bazar Makanan Nusantara, garis miring 1, yang bertujuan sebagai media pembelajaran bagi siswa, garis miring 1, memupuk jiwa kewirausahaan dalam diri siswa, garis miring 1, dan menjadi ajang bagi siswa-siswi untuk menunjukkan bakat dan kreativitas, garis miring 1, serta berkenaan dengan kondisi saat ini sebagai inspirasi penggerak ekonomi kreatif di masa pandemi, garis miring 2. Sehingga adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat untuk tetap berinovasi, garis miring 1, melalui dilaksanakannya kegiatan tersebut, garis miring 1, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita sudah ngasih jeda-jeda di situ dengan ngasih garis miring 1 dan garis miring 2 atau koma dan titik. Sekarang kita bisa mulai praktekin VO-nya. Tes, cek. Cek low. Di era pandemi saat ini, dunia pendidikan dituntut untuk konsisten dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan kegiatan yang dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Dengan memiliki sikap diantaranya, sikap berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, sikap jujur dan dapat dipercaya, sikap percaya diri dan berani mengambil resiko, sikap selalu ingin maju, sikap kerja keras dan tekun, disiplin, mandiri dan realistis, memiliki komitmen tinggi, yang pada akhirnya terjadi keselarasan keilmuan yang diterima di sekolah dengan pengaktualisasian di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan program kerja pengurus MPK atau OSIS Divisi 6, yaitu kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, masa bakti 2020-2021, yakni untuk mengadakan kegiatan Bazar Makanan Nusantara yang bertujuan sebagai media pembelajaran bagi siswa, memupuk jiwa kewirausahaan dalam diri siswa, dan menjadi ajang bagi siswa-siswi untuk menunjukkan bakat dan kreativitas, serta berkenaan dengan kondisi saat ini sebagai inspirasi penggerak ekonomi kreatif di masa pandemi. Sehingga adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat untuk tetap berinovasi melalui dilaksanakannya kegiatan tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, ternyata setelah kita kasih jeda, nggak susah-susah banget kan baca skripnya. Jadi memang sebelum dibaca harus kita ulik-ulik dulu, harus kita coret-coret dulu, dimana kita harus mencari jeda atau mencari sela untuk kita bisa narik nafas. Oke teman-teman, keep upgrading your skill, stay foolish and stay hungry. Never stop learning, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya voice over talent pemula. So, thanks for watching this video. I'll see you next time and bye!